bahan-bahan pustaka, Ibu. Jadi karena buku-buku yang ada di pustakaan, walaupun belum banyak, dia tetap harus diolah menurut ilmu perpustakaan atau kaidah-kaidah pustakaan yang berlaku. Dan saran kami kembali, Ibu, ke depannya, walaupun Ibu berada di posisinya mungkin berada di jauh di pedalaman atau setidaknya tadi di perbatasan ya. Harapan kami walaupun ada di perbatasan, sekolah ibu bapak sudah tersentuh oleh teknologi atau jaringan internet. Dan karena kedepannya perpustakaan kita tidak hanya mengandalkan koleksi tercetak, namun juga akan mengandalkan koleksi-koleksi digital, kami harapkan staf ibu, termasuk ibu juga boleh, untuk mengikuti BIMTEK atau Diklat otomasi perpustakaan. Gitu ya. Nanti akan dijelaskan juga di sini, diinformasikan secara singkat apa itu otomasi. Yang pasti itu wajib, Bu, karena yang kalau tadi koleksi tercetak sangat terbatas, kita bisa mensiasatinya dengan memanfaatkan koleksi-koleksi digital yang disediakan oleh berbagai lembaga, termasuk oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini singkat untuk koleksi. Lalu untuk sarana, Ibu juga ini ada gedung, ada area, sesuaikan dengan rombongan belajar, lalu ada perabot. Nah, khusus untuk perabot, Bu Maria, kami sarankan Ibu mengutamakan perabot yang sifatnya mendukung TIK. Karena tadi proses otomasi perpustakaan atau proses pemanfaatan koleksi digital itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada dukungan dari perabot TIK seperti komputer, laptop, dan jaringan WiFi. Itu untuk perabot. Lalu untuk pelayanan, Bu Maria, kita juga punya standar bahwa pelayanan itu walaupun petugas perpustakaannya diampu, dipegang oleh guru, tidak pure pustakawan, tapi kami juga mempunyai rambu-rambu untuk pelayanan. Yang pertama adalah jam buka. Jadi jam buka diharapkan tidak menurut sebisanya penjaga atau sebisanya pengelola, tapi justru ada waktu yang dibuat, disetting tetap. Di sini kami, bukan kami ya, di SNP dikatakan kalau untuk level perpustakaan sekolah menengah atas itu harusnya minimal setiap hari itu buka 8 jam di hari kerja, begitu. Lalu kita diharapkan perpustakaan juga punya program-program atau kegiatan-kegiatan yang bisa menarik pemustaka, dan hal ini adalah siswa untuk hadir ke perpustakaan, memanfaatkan koleksi-koleksi perpustakaan. Jadi harapan kami perpustakaan itu dirindukan keberadaannya. Jadi ya kalau ingin dirindukan keberadaannya berarti kita harus banyak informasi, harus banyak koleksi, dan harus banyak promosi kepada para siswa. Ini masih Ibu ada hal-hal lain, laporan, integrasi dan kurikulum dan sebagainya. Lalu untuk pengelolaan, penyelenggaraan, itu juga perpustakaan harus punya visi misi yang sesuai dengan visi misinya sekolah. Lalu untuk tenaga, ini tenaga Ibu Bapak juga sebenarnya kita punya syarat minimal bahwa tenaga itu dipegang oleh minimal latar belakang pendidikan D2 bidang perpustakaan atau lulusan ilmuwan lain tapi sudah mengikuti pelatihan. Nah, harapan kami tadi Bu Maria juga segera untuk mengikuti Diklat atau BIMTEK Kepala Perpustakaan atau BIMTEK Diklat yang lainnya. Ini kepalanya sudah, ini penyelenggaranya tadi saya sudah singgung, tadi NPP ya seperti yang diinformasikan Bu Irda, untuk saat ini NPP belum bisa kami berikan, nanti mudah-mudahan di awal tahun 2022 sudah siap kembali. Lalu ini strukturnya minimal Ibu, kalau mengikuti standar ya Ibu, tadi kalau Bu Mares sudah ada satu yang membantu, sebenarnya masih 2 lagi Ibu yang butuh ya, yaitu untuk pelayanan teknis. Nah, untuk pelayanan teknis di sini adalah yang mengolah buku Ibu, yang mengolah koleksi.
yang mengadakan koleksi gitu. Terus juga di sini dia yang akan melakukan preservasi atau perbaikan kepada koleksi-koleksi yang rusak. Sementara untuk pelayanan pemustaka ini adalah yang memberikan layanan pinjaman kepada pemustaka atau murid, baik sifatnya peminjaman buku teks, buku-buku tercetak maupun pelayanan pencarian informasi kepada murid yang membutuhkan. Nah, untuk TIK ini adalah bidang yang mensupport dari pelayanan-pelayanan ini, teknis, pelayanan pustaka. Jadi ini bisa diampu oleh guru TIK yang ada di sekolah Ibu. Mungkin jadi saran kami juga, Ibu nanti melalui restu dari kepala sekolah untuk melengkapi struktur organisasi perpustakaannya. Jadi ditambah 2 lagi. Dan jika sudah ada, kami sarankan kembali, saya ulangi, untuk segera mengikuti diklat atau bintek-bintek yang dilakukan oleh perpustakaan lainnya. Nah, ini masalah penyelenggaraan pengelolaan tadi saya sudah singgung. Nah, paling utama adalah ini, Bu. Jadi TIK, saya tadi sudah juga mengatakan bahwa ke depannya Ibu, perpustakaan kita kalau hanya mengandalkan koleksi tercetak itu akan jauh tertinggal. Karena memang sudah masanya kita berubah gitu ya, Bu, untuk juga memanfaatkan koleksi yang digital. Dan saya yakin siswa-siswa di sekolah Ibu pun sudah familiar, sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau digital. Dan oleh karenanya perpustakaan harus mempunyai visi juga dan misi untuk setidaknya beralih dari perpustakaan yang tercetak menjadi perpustakaan hybrid, antara mempunyai gabungan koleksi antara tercetak dan digital. Selain itu, memang untuk otomasi perpustakaan itu akan membantu tugas-tugas kita selaku pengelola perpustakaan, mulai dari pengadaan, pengolahan, jangan sampai pelayanan itu akan sangat terbantu sekali jika kita melakukan otomasi perpustakaan. Nah, untuk otomasi perpustakaan di kita itu setidaknya ada 2 aplikasi terkenal yang bisa digunakan untuk dalam melakukan otomasi perpustakaan. Aplikasi yang pertama adalah InlistLite. Aplikasi ini keluaran dari kami, Perpustakaan Nasional. Ini dibagikan secara gratis, Bu Maria. Jadi kalau Ibu Maria di perpustakaannya punya komputer atau PC dan Ibu buat niat melakukan otomasi, silakan Ibu download dan menginstal aplikasi ini. Nanti kami akan juga pandu dari Perpustakaan Nasional, ada timnya, dan Ibu bisa mempelajarinya. Nah, aplikasi yang selanjutnya adalah aplikasi Slim. Ini keluaran Kemendikbud. Jadi nanti Ibu tinggal komunikasikan dengan kepala sekolah. Ibu mau pakai yang mana, apakah InlistLite atau Slim. Keduanya sama, punya kelebihan dan punya kekurangannya. Tapi kalau saran dari kami, Ibu sebaiknya pakai yang InlistLite karena Ibu bisa berkoneksi langsung dengan kami. Jadi melalui aplikasi InlistLite ini, kami akan lebih mudah untuk menghubungkan perpustakaan Ibu dengan program-program yang ada di perpustakaan kami. Seperti itu. Nah, ini sekilas saja Ibu tentang pembentukan perpustakaannya sudah Ibu kan. Nah, sebelum ke lanjut, Bu Maria, mohon maaf, apakah Ibu Maria sudah mempunyai SK pendirian perpustakaannya, Bu? Sudah Bapak. Sudah. Yang tanda tangan kepala sekolah atau kepala dinas, Bu? Kepala sekolah. Oh ya, baik, Bu. Oke, itu cukup. Oke, lalu ini NPP yang tadi Ibu tanyakan, mohon maaf belum kami bisa layani. Nah, ini bantuan. Kalau bantuan ini tadi kami sudah informasikan, ini baru untuk pondok pesantren saja. Nah, Ibu Maria, tadi kan karena koleksi Ibu masih sedikit yang tercetaknya, maka kami sarankan Ibu Maria juga bisa memanfaatkan koleksi-koleksi digital yang dimiliki oleh lembaga lain, di mana itu bisa diakses tanpa syarat apapun. Sebelumnya Bu Maria mohon informasi, apakah di perpustakaan Ibu tersedia jaringan internet atau wifi gratis, Bu? Untuk saat ini belum ada. Belum ada, baik. Tapi apakah para siswanya sudah
mohon maaf, bukan sudah. Apakah para siswanya juga memiliki perangkat handphone, smartphone yang Ya, kalau siswa sudah ada handphone Android. semuanya Bu ya, rata-rata ya? Iya, iya. Oke, baik Ibu. Terus untuk jaringan bagus nggak Bu di sana Bu? Oh, jaringan cukup bagus. Oke, baik Ibu. Dan ini saran kami Ibu, karena Ibu baru dan mungkin penganggarannya juga belum banyak, tapi agar pustakaan Ibu bisa diminati oleh siswa, Ibu bisa mengadakan atau mensosialisasikan program ini Bu. Kami di Perpustakaan Nasional punya banyak sekali koleksi digital yang bisa diakses baik oleh Ibu, guru yang lain maupun oleh para siswa. Apa saja yang diakses? Itu yang pertama adalah ini IPUSNAS. Jadi Ibu, IPUSNAS ini berisi koleksi-koleksi digital yang sifatnya umum, mulai dari koleksi anak-anak sampai koleksi dewasa, berbagai subjek. Nah, untuk memanfaatkan koleksi-koleksi digital yang ada di IPUSNAS, Ibu cukup menginstal aplikasi IPUSNAS yang bisa Ibu peroleh dari apa namanya Bu Erna? Lupa. Dari Play Store ya, dari Play Store, ketik IPUSNAS. Nanti kalau Ibu sudah dapat aplikasinya, Ibu install, lalu Ibu ikuti petunjuknya untuk masuk ke IPUSNAS, dan tanpa harus mendaftar menjadi anggota Perpustakaan Nasional, Ibu sudah bisa memanfaatkan koleksi digital yang ada di IPUSNAS. Demikian juga yang ada di Kastara. Kastara ini isi koleksinya adalah buku-buku langka, buku-buku kuno yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Nah, untuk e-resources ini adalah koleksi khusus yang berisi artikel-artikel dan jurnal-jurnal atau buku-buku ilmiah yang bisa digunakan untuk mendukung penelitian. Jadi jika ada guru, jika ada siswa yang tugas untuk melakukan penelitian, Ibu bisa arahkan untuk memanfaatkan koleksi e-resources. Hanya saja untuk mengakses koleksi e-resources, Ibu harus mendaftar menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Nah, untuk mendaftarnya, Ibu kunjungi website kami. Mungkin Mas Dian mohon bantuan di kolom chatting diketikkan website kita yang perpunas.go.id agar rekan-rekan bisa mengakses ke sana. Nah, untuk setelah Ibu mendaftar, Ibu memperoleh username, Ibu memperoleh akun, Ibu memperoleh password, nanti Ibu baru bisa mengakses e-resources. Lalu ada Indonesia OneShot, ini sebenarnya jejaring antar perpustakaan. Nah, Ibu, ini yang kami sarankan sambil Ibu berjalan mengembangkan koleksi perpustakaan Ibu sendiri. Nah, ini Ibu bisa bekerja sama dengan guru, Ibu bisa bekerja sama dengan guru pembelajaran maupun mata pelajaran maupun guru wali kelas, atau Ibu juga bekerja sama dengan orang tua murid, agar siswa-siswa yang ada di sekolah Ibu bisa mengakses ini. Mungkin perlu Ibu sesekali siswa murid diberi tugas untuk buka IPUSNAS, cari buku ini buat resume, atau buat videonya bahwa saya baca buku ini, dibuatkan ulasannya tentang buku tersebut. Sumbernya ada di IPUSNAS atau di Kastara, atau boleh juga di resources seperti Ibu. Artinya apa Ibu? Kami mendorong kepada Ibu dan teman-teman yang ada di perpustakaan sekolah, jangan putus asa dan patah arang dengan keterbatasan yang ada. Karena sebetulnya banyak sekali jalan-jalan yang bisa kita tempuh untuk mengatasi keterbatasan itu. Dan salah satunya ini, Ibu Bapak. Jadi itu Ibu Maria, mohon maaf jika panjang lebar. Jadi sekali lagi itu saran dari kami. Jadi selain Ibu memuat perencanaan baik jangka pendek, menengah, panjang tentang pengembangan perpustakaan, Ibu juga dalam waktu dekat ini bisa memanfaatkan koleksi-koleksi digital yang ada di kami maupun yang ada di Perpusda. Itu Bu Erna, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, terima kasih Pak Agus. Bagaimana Ibu Maria? Ada lagi yang ingin diketahui? Apakah koleksi Ibu itu dikelolanya berdasarkan sistem apa ya Bu ya? Ya, cuma
yang biasa cuma kalau apa langsung dicatat. Dicatat ya. Ibu Iya. sudah tahu urutannya, kalau enggak nanti biar Mas Dian menjelaskan urutan koleksi dari pengadaan sampai nanti dijajarkan di rak. Mungkin Mas Dian akan bisa menerangkannya. Tapi sebagai catatan ya Bu ya, untuk koleksi buku paket dengan buku perpustakaan yang lainnya, karena sekolah Ibu masih baru ya Bu ya, sebaiknya dipisah ya Bu ya, jangan dijadikan satu, mumpung belum banyak koleksinya gitu. Jadi inventarisasinya dipisah ya Bu ya, antara buku paket yang dipinjamnya biasanya 1 semester atau sampai 1 tahun, sedangkan untuk buku perpustakaan kan rutin ya Bu ya, sirkulasinya rutin itu 1 minggu atau 2 minggu. Baik, mungkin Mas Dian bisa menjelaskan ya urutan pengelolaan perpustakaannya, juga mengenalkan mengenai EDDC. Baik, terima kasih Bu Erna atas waktunya. Sebelumnya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk share screen dan berbagi informasi terkait proses pengelolaan atau pengolahan buku bahan perpustakaan. Di kita ada beberapa alur Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini pada umumnya buku itu datang dari pembelian, dari hadiah, atau dari apa itu ya namanya? Pembelian, hadiah, satu lagi apa lupa saya? Tukar menukar, Mas. Tukar menukar ya Pak ya. Oh iya. Nah itu. Nah kita di sini memperlakukan buku baru ya Bapak Ibu sekalian. Jadi buku baru yang masuk ke dalam perpustakaan itu harus diolah agar bisa ditemu kembali dengan mudah dan dimanfaatkan oleh pemustaka. Nah, alurnya itu seperti apa? Nah, langkah pertama adalah kita harus memiliki cap dulu, cap inventaris dan cap perpustakaan. Kemudian ada proses klasifikasi, ada inventarisasi, ada katalogisasi, kemudian kalau sudah terautomasi, input ke aplikasi otomasi perpustakaan, dan yang keenam adalah labelisasi. Nah, untuk buku baru Bapak Ibu, langkah pertama adalah kita memberi identitas terlebih dahulu. Identitas bahwa buku tersebut adalah milik dari perpustakaan yang kita kelola, yaitu dengan adanya cap inventaris dan cap perpustakaan. Ini adalah contoh untuk cap inventaris dan perpustakaan. Nah, ini untuk item-itemnya bisa ada tanggal, nomor inventaris, nomor kelas, sumber, ini pembelian atau dan lain sebagainya, dan paraf dari petugas. Capnya seperti ini. Nah, nanti menyesuaikan desain masing-masing. Kemudian setelah diberi cap, ini cap inventaris biasanya ada di halaman depan buku. Cap perpustakaan ini biasanya ada di halaman depan buku juga, bisa juga di halaman tertentu atau halaman rahasia yang ditentukan oleh petugas perpustakaan. Misalnya setiap halaman 1 atau setiap halaman kelipatan 10 gitu. Ya, intinya halaman tertentu gitu. Yang kedua adalah kita proses penentuan subjek atau klasifikasi Bapak Ibu. Di mana dalam klasifikasi ini tujuannya adalah untuk menempatkan buku yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. Kedua, untuk memudahkan dalam menempatkan buku, dan yang terakhir adalah untuk temu kembali. Nah, ini tujuan akhirnya adalah untuk temu kembali buku tersebut dan agar terjajar dengan rapi di rak koleksi. Nah, selanjutnya setelah klasifikasi, nanti untuk cara mengklasifikasinya akan kami jelaskan setelahnya dengan aplikasi EDDC. Kemudian, nah ini adalah klasifikasi yang digunakan adalah ada 10 kelas utama Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah DDC cetaknya, nanti ada versi elektroniknya juga. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mengetahui bahwa ada DDC elektronik. Nah ini untuk DDC cetak.
Nah, ini untuk versi elektroniknya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kami demokan, kami peragakan, dan kami bagikan aplikasi ini apabila Bapak Ibu belum memilikinya. Nah, kemudian adalah setelah klasifikasi kita melakukan inventaris buku. Kita terlebih dahulu menginventaris buku Bapak Ibu sekalian. Nah, inventaris ini kurang lebih contohnya seperti ini, buku induknya. Buku induk perpus. Nah, buku induk ini juga bisa digunakan sebagai dasar untuk pembuatan katalog nanti, dan juga untuk memasukkan ke dalam input aplikasi otomasi perpustakaan. Kemudian yang keempat, nah ini apabila perpustakaannya masih manual, kita memang memerlukan namanya katalog cetak sebagai sarana temu kembali informasi. Ini adalah katalog utama atau katalog pengarang. Bisa juga katalog judul seperti ini. Formatnya sama, hanya untuk yang paling teratas ini pengarang atau judul seperti itu. Untuk format ke bawahnya itu sama. Nah, ini adalah aplikasi otomasi perpustakaan setelah kita mengolah buku tersebut sampai dari pemberian cap, klasifikasi, katalogisasi, inventaris, kemudian kita memasukkannya ke dalam aplikasi perpustakaan. Nah, apabila perpustakaan kita sudah terotomasi, kita akan sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk mencetak label buku, barcode buku, proses sirkulasi peminjaman itu akan sangat mudah dan sangat cepat dengan adanya otomasi ini, yaitu dengan bantuan perangkat scanner. Nanti sekali scan cetik itu akan langsung tercatat di komputer perpustakaan seperti itu yang ada aplikasinya ini. Nah, setelah kita memasukkan buku tersebut dalam aplikasi otomasi, kita bisa mencetak label buku seperti ini. Label nomor klasifikasinya terdiri dari nomor klasifikasi DDC, ada 3 huruf pertama dari nama akhir pengarang, kemudian huruf pertama judul, dan ini jumlah eksemplar. Untuk label buku itu sendiri bisa di rata tengah modelnya atau di rata kiri seperti ini. Ini ditempelkan di punggung buku seperti ini contohnya. Nah, 3 cm dari bawah. 3 cm dari bawah itu ditempelkan di punggung buku agar mudah terlihat dan rapi. Nah, ini untuk penempelan kartu tanggal pengembalian Bapak Ibu. Jadi sebelum dilayankan buku itu sudah ditempeli barcode, sudah ditempeli label buku, label klasifikasi, juga perlu ditempeli kartu tanggal pengembalian ini. Nah, kartu tanggal pengembalian ini sebagai pengingat kepada pemustaka yang meminjam buku nanti. Nah, ini 2 model yang berbeda, bisa dipakai salah satu. Nah, yang kedua ini yang kalau masih manual ya Bapak Ibu sekalian, ini harus memakai kartu buku perpustakaan. Modelnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah kantong buku, biasanya ditempel di halaman belakang buku, di cover belakang buku gitu. Ini untuk yang manual. Tapi kalau yang otomasi ini sudah tidak dipakai lagi. Kalau sudah pakai otomasi perpustakaan ini sudah ditinggal, tidak dipakai lagi. Jadi cuma perlu ini kartu tanggal pengembalian ini. Setelah di-scan, buku di-scan, dipinjam, ditulis aja tanggal kembali di sini. Sudah tanggal kembali saja, tik. Itu nanti udah selesai, tinggal diserahkan kepada pemustaka. Nah, ini untuk penerapan dari kartu tanggal kembali dan kartu bukunya. Ini jika masih manual. Kartu tanggal kembali di sebelah kiri, yang kartu bukunya dari sebelah kanan masuk ke dalam kantong buku. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika kita sudah memakai aplikasi otomasi perpustakaan, nah kita bisa mencetak barcode seperti ini. Kurang lebih model barcode-nya seperti ini dan bisa bermacam-macam modelnya. Nanti bisa pakai English Lite atau Slim, silahkan Bapak Ibu menggunakannya. Itu kedua aplikasi gratis seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus tadi. Nah, ini catatannya Bapak Ibu. Perbedaan jika masih manual dan jika sudah otomasi perpustakaan. Nah, jika masih manual, kita masih memakai kartu buku dan kantong di sini. Tapi kalau sudah otomasi, kita hanya cukup menggunakan barcode buku dan scanner di sini. Scanner untuk men-scan barcode-nya. Jadi sangat mudah sekali. Itu. Mungkin itu saja, sedikit singkat karena proses pengolahan bahan perpustakaan ini
sebenarnya membutuhkan banyak SKS dan selama 2 semester seperti itu. Ini hanya singkat saja, nanti lebih jelasnya bisa kita perdalam lagi gitu. Kemudian untuk EDDC ya Bu Erna ya. Iya, Mas Dian. Baik, mohon izin sebentar. Saya buka terlebih dahulu. Nah, untuk proses klasifikasi sendiri, Ibu, tadi proses klasifikasi adalah sebagai proses untuk memberikan suatu nomor unik yang berdasarkan disiplin ilmu pada buku tersebut. Nah, disiplin ilmu ini pada sistem DDC dibagi ke dalam 10 kelas utama. Nah, ini adalah DDC elektronik. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang tahu, tapi bagi yang belum tahu, nah ini merupakan alat yang sangat mempermudah kita dalam memproses sebuah buku ke dalam suatu kelas di DDC di sini. Kenapa mudah? Karena di sini ada fitur pencarian. Misalnya kita mencari, ini sudah tertulis fisika ya, misalnya kita cari fisika. Otomatis dia akan ke kelas eksakta, kelas 500. Di double klik saja, kemudian dia akan merujuk ke kelas 500. Nah, nanti fisikanya fisika tentang apa, tinggal dicari lebih rinci di sini. Begitu. Nah, sangat mudah sekali. Nah, ini aplikasi ini adalah versi elektroniknya dari DDC cetak, Ibu. Jadi sangat mudah sekali. Kalau cetak kan kita harus mencari satu-satu, membacanya, membuka gitu. Kecuali kalau sudah hafal ya nanti mudah lah. Tapi kalau belum hafal, pakai ini lebih mudah, jauh lebih mudah dan mempersingkat dalam proses pengolahan bahan perpustakaan. Nah, nanti ini akan kami bagikan pada link materi di tengah-tengah acara Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja Bu Erna, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga informasinya bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih Mas Dian. Baik, bagaimana Bu Maria, ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih untuk semua penjelasan dari Bapak-Bapak. Untuk saya ini cukup saya bisa mengerti tentang penjelasan dari Bapak sekalian. Terima kasih. Ya Bu, nanti kalau Ibu ada yang kurang mengerti, Ibu bisa ini ya Bu ya, mengunduhnya semua ada di kolom chatting link materinya ya Bu ya. Ibu bisa mengunduh SNP, NSPK juga tadi ada juga cara-cara program otomasi perpustakaan English-Lite nih. Kalau Ibu nanti tertarik, Ibu bisa silahkan pelajari, ada di kolom chat. Seandainya Ibu butuh informasi, mungkin nanti Pak Dian juga bisa menjelaskannya, Bu. Ya, terima kasih, Ibu. Sudah dulu ya, Bu Maria ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Nanti kalau Ibu masih bisa menyimak ya Bu ya, konsultasi kita dengan peserta yang lain ya Bu ya, mungkin bisa ada masukan buat Ibu Maria. Iya Ibu. Tapi nanti kami mohon Ibu mengisi evaluasi tanya akan dikirim di kolom chat ya Bu ya. Buat kritik, saran, masukan sangat kami perlukan untuk perkembangan konsultasi online ini ke depannya. Ya baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan ke Perpustakaan SMA Ar-Rahmah Putri Boarding School Malang. Di sini sudah ada Ibu Dinar Adelia, Ibu Amalia Rahmasania, Ibu Putri Suryanti, dan